Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang shower ya. Nah, ini showernya. Shower ini apa sih gitu ya? Mungkin ada kawan-kawan yang belum pernah lihatnya. Bisa aja ya. Shower ini kalau zaman dulu ya, orang kan kalau mandi itu pakai gayung ya kan. Jebur kayak gitu. Nah, zaman sekarang karena air itu udah bisa dipompa pakai pompa listrik ya, sehingga orang bisa memanfaatkan shower ini ya, karena air itu udah bisa ngalir sendiri bertekanan terus keluar lewat shower ini. Jadi orang kalau mandi sekarang udah nggak pakai gayung lagi, tapi cuman buka tutup keran aja gitu ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin kawan-kawan kemarin ada yang nanya juga ya. Soalnya ini shower ini udah pernah saya pakai di video sebelumnya. Shower ini mereknya itu Onda kawan-kawan. Mereknya Onda, modelnya SO230 ya. SO230 gitu. Ya, harganya nggak mahal, tapi kualitasnya lumayan ini kawan-kawan. Beda sama yang emang ada yang murah sekali ya, sampai mungkin 50.000, tapi bahannya itu ya kayak mudah rusak gitu loh kawan-kawan. Kalau ini sekitaran kurang lebih 100 ribuan ya, tapi bahannya cukup bagus gitu. Baiklah, kita bahas dulu ya, shower ini apa sih keunggulannya dibandingkan mandi pakai gayung. Bukan nenek gayung ya, mandi pakai gayung. Jadi gini kan, shower ini yang pertama dia itu lebih nyaman. Karena apa? Orang mungkin yang tangannya lemah ya, nggak kuat lagi ngangkat gayung, ini gampang, tinggal muter keran set gitu ya, air nyembur jus gitu ya. Itu pertama, lebih ringan. Yang kedua, ternyata pemakaian shower ini menurut survei ya, rata-rata itu lebih hemat air dibandingkan pemakaian gayung ya, karena ternyata kalau pakai gayung itu air banyak terbuang, sedangkan di shower ini rata-rata kalau nyembur itu ya persentase mengenai tubuh itu lebih banyak ya, akhirnya lebih hemat air gitu ya. Meskipun pada akhirnya tergantung ke masing-masing orang ya. Ada yang orang masih ngotot suka pakai gayung ya, monggo gitu, tapi itu tadilah keunggulan memakai shower gitu ya kawan. Nah, ada satu kendala yang mungkin kawan-kawan alami kalau pakai shower ya, terutama kalau untuk kawan-kawan yang memakai pompa sumur dangkal yang bunyinya cetak-cetok itu. Nah, akibat cetak-cetok atau nyala mati itu, maka shower ini pun keluarannya jadi nggak stabil ya. Ayo saya tunjukkan ya. Nah, perhatikan ini pompa mati, pompa nyala, pompa mati. Nah, airnya itu kalau pas pompa nyala airnya jauh, waktu pompa mati airnya mendekat. Nah, seperti kawan-kawan tadi lihat ya, jadi kalau dia nyalanya nggak stabil ya, jauh dekat, akhirnya orang yang mandi pun mengikuti ya. Pas dekat itu maju, pas jauh mundur gitu ya, akhirnya mandinya jadi maju mundur cantik gitu kan. Nah, ini yang membuat orang itu sebagian nggak nyaman, akhirnya orang mulai nyetel otomatisnya pompa gitu ya. Nah, kawan-kawan lihat ya, di internet banyak sekali orang bikin tutorial cara nyetel otomatis pompa ya. Sebenarnya otomatis di sini itu pressure switch ya, pressure switchnya pompa. Banyak sekali orang yang memberi tutorial cara nyetel pressure switch agar stabil, katanya stabil. Padahal seperti saya sudah pernah bahas di video-video ini ya, banyak video yang saya membahasnya ini. Itu akibat dari nyetel pressure switch itu kawan-kawan pompanya menjadi boros listrik. Nah, akhirnya pembicaraan kita mundur lagi ke arah kenapa pompa menjadi cetak-cetok ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Sebetulnya cetak-cetok itu seperti saya bilang sebelumnya itu adalah normal kawan-kawan, karena ini pompa pressure switch. Cuman bagaimana caranya agar cetak-cetok ini tidak terlalu cepat, itu sudah saya bahas di video-video saya ini gitu ya. Jadi pada intinya kita ini sebetulnya korban teknologi murah ya kawan-kawan. Kita memang sukanya minta yang murah-murah, makanya produsen pompa itu membuat pompa semurah mungkin, pada akhirnya ya cetak-cetok gitu ya. Padahal kalau kawan-kawan lihat di luar negeri itu orang itu pakai
tangki air itu besar-besar ya kawan-kawan. Minimal itu kayak 100 liter gitu ya. Kawan-kawan bisa lihat di video-videonya orang luar. Yang namanya tabung udara untuk pompa itu nggak ada yang kecil-kecil kayak kita. Kita ini sebenarnya tabung ecek-ecek ya. Jadi untuk memenuhi hasrat membeli barang murah, maka diciptakanlah untuk orang-orang Asia, mungkin khususnya Indonesia ya. Itu tabung yang kecil-kecil gitu, karena kita mintanya murah gitu. Pada akhirnya ya dapat cetak-cetok gitu ya. Baik, kalau kawan-kawan sudah bisa ngatasi cetak-cetoknya, maka kestabilan air itu tadi akan lebih terjaga. Tapi meskipun kawan-kawan sudah bisa mengatasi atau mengurangi cetak-cetoknya sehingga menjadi lebih jarang, pada akhirnya ya memang shower lebih stabil ya kawan-kawan. Dia akan nyemprot jauh lebih lama. Kemudian waktu pompa mati dia akan nyemprot dekat lebih lama gitu ya. Nah mungkin kawan-kawan masih belum bisa menerima itu karena sambil mandi mungkin 1 menit ke belakang, 1 menit ke depan gitu ya. Akhirnya masih nggak suka gitu. Kemudian kawan-kawan nemu yang namanya pompa booster ya. Nah pompa booster atau booster pump ini atau pompa pendorong itu banyak sekali dipakai orang-orang zaman now gitu tanpa mengerti resiko-resikonya ya. Sehingga banyak sekali kawan-kawan yang pakai pompa pendorong atau booster pump itu mengalami kendala, dimana udah sering juga saya bahas di video-video ini. Nah kalau kawan-kawan kembali bertanya ke saya gitu, Pak, mana yang lebih irit dalam pemakaian listrik gitu? Dalam pemakaian listrik ya kawan-kawan, pompa yang cetak-cetok atau memakai pressure switch itu adalah sejauh ini adalah pompa yang paling irit ya. Mungkin ada lagi yang lebih irit itu yang memakai inverter, cuman harganya minta ampun ya kawan-kawan, 10 atau mungkin 20 kali lipat dibandingkan pompa-pompa biasa. Kalau kawan-kawan penasaran bisa lihat ini ada mereknya Grundfos, modelnya skala 2, ini harganya jutaan ya kawan-kawan. Nah kembali lagi, apakah flowsheet sama APC itu hemat listrik? Itu enggak. Jadi flowsheet sama APC, terutama APC itu sangat boros listrik ya kawan-kawan, sangat jauh berbeda. Saya sudah pernah bikin prakteknya di video ini, kawan-kawan silakan lihat. Sehingga saya tetap kembali pada kesimpulan yang paling baik atau paling hemat listrik itu adalah pompa dengan memakai pressure switch ya, dengan otomatis pressure switch yang kawan-kawan bilang cetak-cetok itu. Nah untuk kawan-kawan yang tetap pengen pakai pompa yang otomatis pressure switch dan cetak-cetok, kemudian nggak mau semburan airnya ini maju mundur kayak saya tadi itu, maka saya tawarkan sebuah solusi, yaitu memakai memakai ini kawan-kawan, memakai pressure reducing valve ya, atau water regulator lah, boleh dibilang water regulator. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya di video ini, kawan-kawan silakan lihat. Sekarang kawan-kawan saya ajak lihat bagaimana sih cara kerja pompa ini ketika shower ini menyala. Bagaimana, apa yang terjadi dengan tekanan di dalam air yang cetak-cetok tadi. Ayo kita lihat sama-sama. Nah sekarang kawan-kawan perhatikan ya, di sini saya pasang 2 pressure gauge karena nanti saya akan memasang regulator di sini. Ya, kawan-kawan perhatikan, ketika keran ini saya buka untuk shower, apa yang terjadi? Nah, perhatikan ya kawan. Ketika pompa nyala, dia tekanan tinggi, pompa mati, tekanan turun. Ini terjadi di seluruh jaringan pipa ini. Ya, di dalam rumah, misalkan kawan-kawan rumahnya jaringannya kerannya banyak ya, semua di keran itu mengalami ini naik turun naik turun. Baik, sekarang saya akan memasang regulator di sini. Perhatikan ya, tadi kan ini selalu bersamaan naik turun naik turun. Sekarang saya akan pasang regulator di sini. Kawan-kawan perhatikan apa yang terjadi nanti ketika saya set regulatornya ya. Baik, sekarang saya sudah pasangkan regulator di sini ya kawan-kawan. Ini sengaja sebelum saya setel, saya akan setel di depan kawan-kawan sehingga kawan-kawan nanti bisa mengikuti kalau pengen tahu caranya ya. Sekarang kita coba dulu bagaimana pengaruhnya ini. Apakah tekanan di sini bisa menjadi stabil, nggak naik turun ketika pompa nyala mati ya. Kalau yang di sini pasti dia nggak stabil karena apa? Dia mendapat suplai tekanan langsung dari pompa. Perhatikan. Baik, ternyata ini masih naik turun juga.
sehingga saya harus nyetel di sini ya kawan-kawan. Ini harus saya kendorin. Putar ke arah kiri ya, kayak orang ngendorin ini, kayak membuka tutup ya, ulir biasa ini. Nanti aja saya tutup. Sekarang kita coba lagi ya, buka. Oke, masih belum berubah. Coba lagi. Oke, sudah ada perubahan sedikit. Saya mau yang lebih jelas lagi ya perubahannya. Baik, sekarang kawan-kawan perhatikan ya. Ini dia sangat tidak stabil kan. Sampai sini terus kemudian dia akan mati gini. Kemudian dia nyala lagi sampai ke sana. Sedangkan kawan-kawan perhatikan di sini. Dia hanya naik sedikit aja, terus turunnya sedikit, naik sedikit gitu ya. Nanti kita akan lihat apa pengaruhnya di showernya ya kawan-kawan. Tapi sebelumnya saya ingin coba atur ini sedikit lagi, apakah bisa lebih mengurangin lagi. Lebih mengurangi gerakannya ya, maju mundurnya itu. Coba lagi. Baik, rupanya kayaknya sudah maksimal ya yang tadi ya. Coba sedikit lagi. Baik, saya pikir udah cukup ya. Ini fluktuasinya itu sampai sekitar 1 bar ya kawan-kawan. Sedangkan di sini itu paling cuma 0,2 bar ya fluktuasinya. Kita lihat sekarang airnya bagaimana maju mundur cantiknya itu, apakah masih terasa ataukah sudah berkurang gitu ya. Oke, kita coba ya kawan-kawan sekarang ya, dengan setelah dipasang regulator bagaimana hasilnya ini. Ya, ternyata maju mundur cantiknya itu tidak bisa hilang sama sekali, tapi lumayan ya kawan-kawan. Jadi maju mundurnya nanti sedikit aja lah. Kalau cuman kayak tadi saya ukur kira-kira hanya 2 cm gitu, nggak apa-apa lah ya. 1 cm di sini kan agak ada 2 cm di sini, nggak masalah ya. Jadi kita mandinya udah nggak perlu maju mundur, cantik lagi. Baiklah, itu tadi ya kawan-kawan video tentang bagaimana penggunaan pressure regulator atau pressure reducing valve ya. Mudah-mudahan meskipun sederhana bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.